Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan menghitung daya diskriminasi ataupun daya pembeda untuk soal. Jadi dalam melakukan salah satu uji analisis soal, salah satunya itu ada daya pembeda atau daya diskriminasi suatu soal. Pada kesempatan ini kita akan melakukan uji daya diskriminasi ataupun daya pembeda pada tes pilihan ganda. Ada rumus untuk daya diskriminasi pilihan ganda sebagai berikut, di mana daya diskriminasinya sama dengan indeks kesukaran nilai rata kelompok atas dikurangi kelompok bawah. Jadi di sini kalau misalnya kita sebelum masuk ke daya pembeda ada istilahnya daya tingkat kesukaran soal. Jadi daya diskriminasi ini merupakan lanjutan daripada tingkat kesukaran soal. Jadi banyaknya peserta kelompok atas dibagi dengan jumlah kelompok atas jumlah respondennya, terus itu banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab benar dibagi dengan jumlah responden. Ya, seperti ini. Setelah itu kita masuk ke tabel. Jadi sebelum kita melakukan ujian analisis soal, pertama kita buat soal untuk beberapa responden. Di sini kita misalnya ada 15 soal. Ada 15 soal, kita bagikan terhadap 20 responden. Setelah itu kita dapatkan hasilnya, buat dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, sini ada 20 responden. Sini ada 20 responden. Terus ada 15 soal. Nah, dari 15 soal ini soal pilihan ganda. Nah, setelah itu kita bentuk dua kelompok, yaitu kelompok atas dan bawah. Caranya untuk membentuk dua kelompok ini kita dapatkan hasilnya. Ini rumus ini hanya digunakan untuk soal pilihan ganda. Dapatkan hasil jumlah total keseluruhannya seperti ini. Terus kita blok. Cara bloknya untuk menentukan tingkat rankingan, bloknya dari kanan kiri seperti ini, dari jumlah terus blok terus semuanya. Nah, terus kita filter. Di sini ada pilihan. Nah, dari yang besar ke yang paling kecil seperti ini. Nah, seandainya kalau kita blok dari sini, maka yang disusun adalah dari sini. Tapi kalau misalnya dari sini, ya susunnya dari jumlah. Setelah itu kita bagi, di sini ada 20 responden, berarti bagi 10-10. Nah, jadinya seperti ini. Oke, semuanya udah sesuai dengan tingkatannya. Berarti ini kelompok atas, terus 10 di bawah adalah kelompok bawah. Selanjutnya yang kita cari yaitu adalah banyak peserta kelompok atas menjawab benar. Berarti kelompok atas menjawab benar. Di sini adalah BA, banyak peserta kelompok atas yang menjawab benar. Kelompok atas menjawab benar. Di sini B-nya. Nanti kalau misalnya benar berarti tinggal dijumlahkan saja, karena pilihan ganda berupa skala 1-0. Gunakan rumus sum, terus blok. Oke, 3. Terus berikutnya yaitu jumlah siswa yang menjawab benar untuk yang bawah, BB, sama dengan sum. Oke, blok enter 1. Kita blok semuanya. Oke. Berarti untuk soal 1 ada 1 orang di tingkat bawah, nomor 29, dan seterusnya. Selanjutnya kita lihat lagi di rumus. Udah kita dapatkan antara BA dan BB-nya banyak peserta kelompok atas menjawab benar dan banyak peserta kelompok bawah menjawab benar. Selanjutnya itu adalah
dibagi jumlah peserta kelompok atas dan kelompok bawah. Berarti jumlah kelompok atas di sini adalah 10, kelompok bawah juga sama 10 karena dari 20 responden kita bagi jadi 2, 10 10. Jadi untuk mencari tingkat kesulitan ya, tingkat kesulitan, berarti P. Masih ingat dengan kemarin untuk tutorial mencari tingkat kesulitan, yaitu dirumuskan dengan P, berarti ini untuk tingkat kesulitan yang atas, berarti sama dengan hasil daripada jumlah yang menjawab benar dibagi 10, karena jumlah respondennya ada 10, 0,3 tarik tingkat kesulitan bagian atas 0,3, semuanya udah dapat. Terus di bawahnya berarti tingkat kesulitan untuk yang golongan B atau bawah sama dengan bagi 10 juga karena jumlah responden untuk tingkat bawah 10 orang, 0,1 tarik semuanya, dapat hasilnya. Terus untuk daya diskriminasi, yaitu rumusnya di sini adalah tingkat kesukaran soal golongan atas atau kelompok atas dikurangi tingkat kesukaran soal kelompok bawah. Indeks kesukaran di sini ada proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar, ingat, sebagai indeks kesukaran. Jadi di sini sama dengan, berarti D-nya sama dengan tingkat kesukaran kelompok atas dikurangi tingkat kesukaran kelompok bawah, sama dengan kelompok atas ini tingkat kesukarannya dikurangi tingkat kesukaran kelompok bawah, enter, 0,2. Kita tarik satu-satu. Nah, di sini kita udah dapat hasil daripada tingkat kesukaran untuk tiap-tiap soal. Udah ada di sini. Tiap nomor item udah kita dapatkan untuk tingkat kesukarannya. Cuman kita nggak tahu kriterianya masuk apakah bagus, kurang bagus, atau jelek. Untuk membandingkannya kita dapat lihat di kriteria yang sering digunakan. Jadi adapun kriteria interpretasi indeks diskriminasi soal ataupun daya pembeda soal dapat dilihat di bawah sini. Untuk di bawah 0,1, 0,20 itu butir item tersebut sangat jelek, lemah. Terus kalau misalnya 0,2 sampai 40 itu sedang, 0,41 sampai 7 itu bagus atau baik, 7 sampai 1 itu sangat baik. Tapi kalau misalnya bertanda negatif atau min itu sangat jelek atau lemah. Kita langsung masuk soal. Di sini soal nomor 1 0,2, berarti daya pembedanya termasuk dalam kategori lemah. Terus nomor 1 sama, lemah juga. Nomor ini nomor 3 sedang. Untuk kategori nomor 3 cukup atau sedang ya, cuma kita pakai sini cukup. 0,5 baik. Di sini baik, pembedanya baik. Terus nomor 5 cukup,
maksudnya sorry, lemah. Terus 0,4 termasuk dalam kategori baik. 0,1 masih lemah. 1 juga sama lemah. 0,5 baik. 0,4 baik juga. 0,3 cukup. 0,2 masuk dalam kategori cukup atau sedang. Terus 0,6 masuk dalam kategori baik. Terus 0,6 juga baik. 0,3 cukup. Dari sini kita udah ketahui soalnya, dari pembedanya ada yang lemah, ada yang cukup, ada yang baik. Demikianlah cara mencari penghitungan untuk daya diskriminasi pada soal pilihan ganda. Ini hanya dilakukan untuk soal pilihan ganda, daya pembedanya saja. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.